Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang siapakah manusia pertama di dunia menurut agama Hindu dan apa dasar kepercayaan agama Hindu. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya KD Ayu Rianti dengan NIM 231704108, absen 17, rombel 17 dari Fakultas Ekonomi, Program Studi S1 Manajemen, Universitas Pendidikan Ganesha. Selanjutnya ada 4 poin pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama, manusia pertama di dunia menurut agama Hindu. Yang kedua, dasar kepercayaan agama Hindu. Yang ketiga, hubungan surga dan neraka dengan Pancasrada. Yang terakhir ada solusi mencegah kasus bunuh diri menurut ajaran agama Hindu. Baik, poin pertama yaitu siapakah manusia pertama di dunia menurut agama Hindu? Nah, teman-teman semuanya, setiap agama maupun mitologi tentu memiliki kepercayaannya masing-masing. Seperti halnya dengan agama Islam dan Kristen, percaya bahwa Adam dan Hawa merupakan manusia pertama yang lahir ke dunia. Sedangkan dalam mitologi Cina disebutkan bahwa Fuxi dan Nua merupakan manusia pertama yang lahir ke dunia, dan begitu pula dengan agama Hindu yang percaya bahwa Swayambhu Manu dan Satarupa merupakan pria dan wanita pertama di dunia menurut agama Hindu. Nah, semua kepercayaan tersebut tentu dilandasi oleh konsep atau dasar yang sangat kuat sehingga para umatnya percaya bahwa ialah yang pertama kali lahir ke dunia. Nah, dalam agama Hindu percaya akan konsep Manwantara. Nah, apa sih itu Manwantara? Manwantara yaitu suatu kurun zaman dalam satu kalpa atau biasa disebut dengan siklus alam semesta, di mana dalam satu kalpa terdapat 14 Manwantara, yang setiap Manwantara memiliki Manu, yang berperan sebagai leluhur umat manusia pada masa tersebut. Jadi, masyarakat Hindu percaya bahwa manusia yang pertama kali turun ke bumi adalah Manu, di mana Manu pertama dalam Manwantara pertama, yaitu adalah Swayambhu Manu yang tidak dilahirkan secara sendiri, namun juga didampingi oleh Satarupa, seorang gadis cantik, di mana Manu atau Swayambhu Manu dengan Satarupa ini menikah dan dikaruniai keturunan yang disebut dengan Manawa. Dalam bahasa Sanskerta, kata Manawa memiliki arti manusia, yakni makhluk hidup yang memiliki pikiran untuk berpikir. Nah, sebagai manusia yang menjalani kehidupan sehari-harinya, kita dituntut untuk memiliki tujuan dan dasar kepercayaan sebagai fondasi nantinya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari agar nantinya bisa mencapai kebahagiaan secara lahir dan batin. Nah, dalam agama Hindu, itu dipercaya adanya 5 keyakinan, yaitu yang disebut Pancasrada. Secara etimologi, Pancasrada terdiri dari 2 kata, yaitu panca yang artinya 5, dan srada artinya keyakinan atau kepercayaan. Sehingga Pancasrada dapat diartikan sebagai 5 dasar keyakinan atau kepercayaan umat Hindu. 5 dasar keyakinan tersebut meliputi Brahman, Atman, Karmapala, Punarbawa, dan Moksa. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu Brahman. Keyakinan terhadap Brahman artinya umat Hindu percaya bahwa hanya ada satu Tuhan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Chandogya Upanishad bab 6 sloka 2.1 yaitu Ekam Eva Adityam Brahman, yang artinya Tuhan itu hanya satu dan tidak ada yang kedua. Nah, saat ini banyak masyarakat umum yang bingung dan menafsirkan bahwa agama Hindu menyembah banyak Tuhan. Padahal sejatinya agama Hindu atau Tuhan atau ide Sang Yang Widi itu hanya satu. Namun
Masyarakat Hindu menyebutnya dengan berbagai nama. Yang kedua yaitu Atman. Atman atau Atma merupakan percikan api kehidupan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk seluruh ciptaannya, di mana dalam konsep Pancasrada umat Hindu meyakini bahwa keberadaan Jiwatman membuat manusia dapat hidup di dunia. Jadi, tanpa Atma, kita tidak bisa hidup di dunia ini. Selanjutnya adalah karma pala dan hubungannya dengan surga neraka. Nah, karma pala dalam kehidupan sehari-hari biasa kita sebut dengan hukum sebab akibat, di mana secara etimologi karma pala terdiri dari dua kata, yaitu karma dan pala. Karma artinya perbuatan atau perilaku yang kita lakukan, sedangkan pala artinya hasil dari perbuatan tersebut. Sehingga karma pala merupakan hasil dari perbuatan yang kita lakukan baik di kehidupan yang dulu, sekarang, maupun nanti. Nah, dalam agama Hindu, dipercaya karma pala dibagi menjadi 3 bagian, yaitu prarabdha karma pala, kriyamana karma pala, dan yang terakhir adalah sancita karma pala, seperti yang terlihat pada gambar di slide. Nah, apa sih perbedaan dari ketiga karma pala ini? Perbedaannya itu adalah berdasarkan waktu kita mendapatkan hasil dari perbuatan kita. Jadi, yang pertama, prarabdha karma pala, yang merupakan segala perbuatan yang telah kita lakukan, baik perbuatan positif maupun perbuatan negatif, kepada diri sendiri maupun orang lain, hasilnya akan kita terima pada saat ini juga. Jadi, jangka waktu kita melakukan perbuatan tersebut dengan hasil yang kita dapatkan itu tidak terlalu lama. Yang kedua yaitu karyamana karma pala, merupakan segala perbuatan yang telah kita lakukan dalam kehidupan ini akan kita terima hasilnya pada saat setelah kita meninggal. Nah, jenis karma pala inilah yang berhubungan erat dengan surga dan neraka. Mengapa demikian? Karena dipercaya bahwasannya seseorang yang memiliki karma yang baik selama hidupnya, seperti selalu melakukan dharma, akan membawa seseorang tersebut ke surga. Sebaliknya, apabila seseorang memiliki karma yang buruk selama hidupnya, sering melakukan kejahatan atau sombong dan lain sebagainya yang berbau negatif, tentu hal tersebut akan membawa dirinya ke neraka. Jadi, hubungannya dengan surga neraka yaitu tergantung pada jenis karma yang kita perbuat. Apabila baik, kita akan dibawa ke surga, sedangkan apabila buruk, kita akan dibawa ke neraka. Nah, selanjutnya yang jenis karma pala yang terakhir yaitu sancita karma pala, yang dimana semua perbuatan yang telah kita lakukan akan kita terima hasilnya nanti ketika kita terlahir kembali atau biasa disebut dengan reinkarnasi. Jadi, apabila kita memiliki perbuatan atau karma yang baik, nanti dipercaya bahwanya nanti kita akan dilahirkan kembali sebagai manusia yang memiliki kehidupan yang cukup, paras cantik, dan lain sebagainya. Sebaliknya, apabila kita memiliki karma yang buruk, nanti ketika kita direinkarnasi, kita akan tercipta sebagai makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, maupun manusia yang memiliki kekurangan. Nah, berikutnya yaitu punarbawa dan moksa. Tadi sudah saya sempat singgung tentang punarbawa atau reinkarnasi. Punarbawa atau samsara artinya masyarakat Hindu percaya bahwa semua makhluk hidup akan terlahir kembali ke dunia. Punarbawa atau reinkarnasi ini terjadi karena hasil perbuatan makhluk hidup itu sendiri. Jadi, eh, agama Hindu percaya bahwa makhluk hidup yang lahir ke dunia ini adalah makhluk yang sedang menikmati hasil perbuatannya. Apabila perbuatannya baik, tentu kehidupannya akan baik pula. Sebaliknya, apabila buruk, kehidupannya juga akan ikut buruk.
Dan yang terakhir adalah moksa, di mana moksa merupakan tujuan terakhir umat manusia dalam kehidupan di agama Hindu. Moksa artinya kondisi Atman sudah menyatu sepenuhnya dengan Tuhan Yang Maha Esa dan telah sepenuhnya terbebas dari rasa suka, duka, dan hukum karma atau reinkarnasi. Jadi apabila seseorang telah mencapai moksa, artinya ia setelah mencapai kebahagiaan yang kekal, di mana tidak lagi merasakan tentang karma pala, reinkarnasi, dan tidak lagi uh, bimbang tentang surga dan neraka. Selanjutnya, alih-alih mencapai moksa, belakangan ini banyak berita-berita yang menyampaikan bahwa kasus bunuh diri, angka kasus bunuh diri meningkat. Nah, apa sih penyebab adanya kasus bunuh diri ini? Penyebab seseorang melakukan tindakan bunuh diri itu berbagai macam, seperti adanya sedang menghadapi permasalahan ekonomi, hubungan asmara, eh, keluarga, dan sedang menghadapi penyakit yang kronis, gangguan mental, ataupun gangguan fisik, dan lain sebagainya. Jadi, ada berbagai penyebab yang dapat memicu terjadinya seseorang melakukan tindakan bunuh diri. Nah, eh, agar tidak agar kasus ini tidak terulang kembali dan tidak meningkat lagi angkanya, tentu kita harus mencari solusi bagaimana sih cara mencegah kasus bunuh diri ini. Dalam ajaran agama Hindu, diajarkan bahwa ada beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh umat Hindu atau umat lainnya yang uh, sekiranya dapat membantu dalam mencegah tindakan keinginan untuk bunuh diri. Yaitu yang pertama, mendekatkan diri kepada Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu solusi yang paling tepat untuk dilakukan adalah mendekatkan diri kepada Ide Sang Yang Widiwasa melalui persembahyangan dan yakin bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan umatnya. Jadi, permasalahan-permasalahan yang kita hadapi sekarang tentu nantinya akan ada jalan keluarnya. Karena Tuhan tidak akan memberikan cobaan yang lebih berat daripada kemampuan kita sendiri. Yang kedua adalah bersyukur telah lahir menjadi manusia. Lahir menjadi manusia merupakan kejadian yang sangat langka. Kenapa? Karena manusia dipercaya sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan yang memiliki derajat paling tinggi di antara makhluk hidup lainnya. Karena manusia memiliki pikiran untuk berpikir. Jadi, kita sudah sepatutnya bersyukur telah diciptakan sebagai makhluk hidup yang memiliki pikiran, sehingga apapun yang kita lakukan dapat dipikirkan terlebih dahulu, dan terlahir sebagai manusia pada dasarnya merupakan jembatan emas untuk bisa lepas dari lautan penderitaan melalui perbuatan baik, sehingga nantinya ketika reinkarnasi, kita bisa dilahirkan kembali menjadi manusia yang memiliki kehidupan yang berkecukupan. Dan bunuh diri bukanlah solusi yang tepat. Bunuh diri hanya mencegah permasalahan yang akan kita hadapi. Dan yang terakhir adalah melakukan yoga dan meditasi. Apabila Anda memiliki masalah yang banyak, coba luangkan waktu Anda untuk bermeditasi dan yoga. Tenangkan pikiran Anda, setelah itu barulah Anda mengambil keputusan. Karena pikiran yang tenang dapat membantu kita untuk mengambil keputusan yang tepat. Sehingga bunuh diri bukanlah solusi yang paling tepat. Jadi, itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Saya pamit dengan Om Santi 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 Om.